Nama saya Zulfa Aulina, NIM 2033251, Pendidikan Tari, UAS Kinesiologi Tari. 1. Gerak. Tubuh memiliki sendi sifonal yang memungkinkan kita melakukan berbagai macam gerakan. Dalam ilmu olahraga, gerakan-gerakan yang dapat dilakukan sendi sinovial memiliki sebutan tersendiri, yaitu fleksi, ekstensi, sirkumduksi, dan lainnya. Gerakan-gerakan ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuh, body plans. 1. Gerakan sendi pada bidang sagital. Fleksi merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antara dua tulang. 2. Ekstensi merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut antara dua tulang. 3. Dorsofleksi menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas. D. Plantarfleksi kebalikan dari dorsofleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau ke belakang. 2. Gerakan sendi pada bidang frontal. Aduksi menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh medial. Abduksi menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh. Elevasi menggerakkan tubuh belikat ke atas. Depresi menggerakkan tulang belikat ke bawah. Eversi menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. Ekstensi menggerakkan sendi ke arah luar. Aduksi menggerakkan tulang belikat ke depan menjauhi tubuh. Retraksi menggerakkan tulang belikat ke belakang mendekati tubuh. 3. Gerakan sendi pada bidang transverse. 1. Rotasi menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam internal maupun keluar eksternal. 2. Pronasi memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap posterior. Ketika tangan diluruskan apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan pronasi akan membuat telapak tangan menghadap ke bawah. 3. Supinasi memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap anterior ketika tangan diluruskan. 4. Gerakan sendi pada bidang tubuh gabungan. Sirkumdukasi gabungan fleksi, abduksi, ekstensi, dan aduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Oposi gerakan melingkar pada ibu jari. Pengertian sendi. Sendi merupakan tempat dua tulang bertemu penghubung antar tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan ligamen. Di dalam tubuh terdapat cairan yang disebut dengan cairan sinovial. Cairan ini berfungsi untuk merayap shock dan memungkinkan tulang dan sendi melakukan gerakan halus. Seorang akan rentan mengalami gangguan sendi ketika salah satu dari bagian tersebut terganggu. Macam-macam sendi. Sendi mati, sinartrosis, merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi kaku, amfiartrosis, merupakan sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakan terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang anternus, tulang belakang, dan tulang rusuk. Sendi gerak, diartrosis, merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Gangguan pada sendi. 1. Autoimun, inflamasi, degeneratif, infeksi. Titik keseimbangan. Definisi keseimbangan menurut Ann Thompson, Amy Sumarlia 2019 152. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh dalam posisi keseimbangan maupun dalam keadaan statik dan atau dinamik secara menggunakan aktivitas otot yang minimal. Sedangkan menurut Zulfikar Arif Rahman H 2013 202 bahwa keseimbangan merupakan kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh secara tepat dan saat berdiri diam. Static balance atau pada saat melakukan gerakan dynamic balance. Menurut Widisti Yohanes Padavani DKK 2009.1.0, keseimbangan merupakan kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh secara tepat pada saat berdiri. Static balance atau pada saat melakukan gerakan. Berdasarkan definisi keseimbangan menurut para ahli atas, penelitian menyimpulkan bahwa keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan organ-organ syaraf ototnya saat melakukan gerakan yang tepat dengan perubahan letak titik berat badan yang cepat pula, baik dan keadaan statis ataupun dinamis. Beberapa kegiatan motorik sehari sangat berkaitan keseimbangan karenanya anak sangat perlu distimulasi keseimbangan motorik dengan berbagai kegiatan. Macam-macam keseimbangan.
Van Vlery menyebutkan terdapat dua macam keseimbangan, yaitu keseimbangan statis dan dinamis. Keseimbangan statis adalah kemampuan mempertahankan keadaan seimbang dalam keadaan diam, sedangkan keseimbangan dinamis adalah kemampuan mempertahankan keadaan seimbang dalam keadaan bergerak, misalnya berlari, berjalan, melambung, dan sebagainya. Kualitas keseimbangan dinamis bergantung pada mekanisme dalam saluran sirkulasi, persepsi kinestetik, tendon, persendian, persepsi virtual selama melakukan gerakan, dan kemampuan koordinasi.